Halo semuanya, salam kenal, nama aku Nadif. Aku merupakan seorang psikolog klinis yang berpraktik di kota Bandung. Nah, hari ini aku mau menunjukkan sesuatu nih untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini ada buku. Buku apa sih ini? Anggap saja ini merupakan buku aturan. Buku yang berisikan mengenai banyak hal mengenai laki-laki. Nah, maksudnya apa ya? Ini adalah buku aturan yang mungkin nggak secara resmi bukunya gitu ya, tetapi dipelajari oleh hampir setiap cowok atau laki-laki di luar sana yang mungkin dikenalkan oleh keluarganya, teman-temannya, dan laki-laki lain yang berada di kehidupannya. Di dalam buku ini berisikan informasi mengenai laki-laki itu nggak boleh cengeng, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri, dan laki-laki itu mana boleh minta tolong. Dan ternyata dampaknya bisa jadi signifikan, karena berdasarkan data dari WHO, remaja laki-laki berusia 15 sampai dengan 19 tahun menunjukkan adanya peningkatan yang melakukan percobaan bunuh diri. Tentunya ini menjadi hal yang concerning ya, dan mengkhawatirkan untuk kita semua. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih isi di dalam buku ini dan kenapa ya ini justru menjadi bom waktu untuk mereka? Oke, kalau berbicara mengenai maskulinitas, ada yang disebut dengan maskulinitas tradisional atau traditional masculinity, dan ini merupakan sebuah skrip sosial yang dikenalkan oleh masyarakat atau dibuat oleh masyarakat terkait bagaimana seharusnya laki-laki itu bersikap, berpikir, ataupun berperilaku. Atau sederhananya bagaimana laki-laki sejati itu seharusnya berperilaku di masyarakat. Jadi isinya yang pertama, laki-laki itu harus kuat. Jadi harus kokoh seperti pohon, nggak boleh goyah, nggak boleh juga butuh bantuan untuk tumbuh dan menjadi besar. Yang kedua, laki-laki itu harus berani, bahkan dalam menunjukkan amarahnya atau dalam menunjukkan sikap agresi. Yang ketiga, nah ini kayaknya yang cukup kental, yaitu adalah menghindari segala hal yang berbau feminin. Termasuk di dalamnya mengekspresikan emosi sedih, emosi takut, dan paling parahnya adalah meminta pertolongan. Nah, ternyata dampaknya para remaja ini tumbuh dengan aturan-aturan yang cukup mengekang secara emosional. Mereka tumbuh dengan menjadi tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosinya dan bisa jadi lebih nyaman dengan mengekspresikan amarah. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mekanisme psikologisnya. Memangnya apa sih yang akan terjadi kalau kita tuh terlalu sering memendam emosi seperti sedih, takut, atau mungkin cemas secara terus-menerus? Ya, seperti hukum alam sederhana saja, energi itu tidak bisa hilang, tetapi berubah menjadi bentuk yang lain. Nah, sama juga dengan emosi. Emosi tidak akan lenyap begitu saja, tapi bisa jadi dia mencari cara untuk keluar dalam bentuk yang lain. Yang pertama, bisa jadi internalisasi. Jadinya emosi-emosi ini yang selalu dipendam, berpotensi untuk memicu kecemasan, kemudian gejala depresi, dan lain sebagainya, yang berpotensi membuat laki-laki ini berada dalam situasi yang atau kondisi yang sangat nggak nyaman buat dirinya sendiri. Dan ini tentunya bukan pertanda dari suatu kelemahan ya, tetapi justru kelelahan. Kemudian yang kedua adalah eksternalisasi. Nah, kalau eksternalisasi berarti mengeluarkan. Karena sedih atau takut adalah emosi yang terlarang, yang lebih familiar kayaknya adalah marah. Sehingga ketika laki-laki merasa sakit, merasa ketidaknyamanan, sangat mungkin keluarnya itu menjadi perilaku agresi karena marah yang dirasakan. Mereka jadi mudah berkelahi, mungkin tawuran, atau perilaku-perilaku destruktif lainnya. Jadi ini bukan semata-mata karena nakal saja, tetapi ya seperti yang kita diskusikan sebelumnya, karena kelelahan juga. Mereka bingung cara mengekspresikan emosi secara lebih adaptif. Dan yang paling parahnya, buku ini seperti menekankan bahwa meminta pertolongan atau minta bantuan itu sesuatu yang salah banget kayaknya.
Bayangkan kalau aturan dalam buku ini adalah jangan pernah meminta bantuan karena harus bisa menyelesaikannya semua sendiri. Terus gimana kalau misalkan ada situasi atau kondisi di mana dia benar-benar membutuhkan bantuan? Sulit ya kayaknya. Oke, terus solusinya gimana dong ya? Saya rasa solusinya bukan semata-mata meminta mereka untuk melanggar buku ini nih ya, tetapi justru mengajarkan bahwa buku ini tidak perlu menjadi satu-satunya acuan baku atau acuan yang mengekang bagi mereka. Dan mungkin bisa diperkenalkan dengan beberapa aturan yang baru. Yang pertama, yaitu menunjukkan bahwa kuat itu justru fleksibel. Jadi mungkin seperti bambu atau pohon bambu, jadi dia itu bisa bergoyang tetapi melenting kembali, bisa kembali tegak lurus, bukan seperti batu yang akhirnya retak kalau terus-terusan ditekan. Kuat itu termasuk kemampuan beradaptasi, dan ini meliputi juga tentang emosinya. Yang kedua, nggak kalah penting adalah kecerdasan emosional. Bisa mengenali perasaan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya itu adalah keterampilan yang penting banget. Dan ini bisa berdampak positif terhadap relasi sosial, relasi romantis, maupun karir laki-laki ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah berani untuk vulnerable. Berani untuk jujur baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain bahwa kita sedang not feeling okay dan lagi membutuhkan bantuan dari orang lain, baik itu keluarga, teman, ataupun profesional. Daripada kita pura-pura kuat. Dan ini nyambung ya dengan poin ketiga tadi, yang keempat adalah minta bantuan. Tentunya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri ya, dan sangat wajar bagi kita, baik perempuan maupun laki-laki, untuk meminta pertolongan ketika memang dibutuhkan. Ini justru adalah langkah yang cerdas dan strategis, bukan pertanda kelemahan. Berdasarkan dari literatur yang saya baca, program-program yang mengejarkan maskulinitas secara lebih sehat dan juga emotional intelligence, mereka bukan mencoba untuk melunakkan laki-laki, mereka justru menambahkan, memberikan value yang lebih terhadap laki-laki untuk menghadapi kehidupan dengan empati, ketahanan, dan hubungan yang bermakna. Jadi saya rasa ini sudah saatnya nih kita untuk memperkenalkan aturan-aturan yang baru tanpa harus terbelenggu dengan aturan yang lama, seperti yang ada di buku ini nih. Maka dari itu, untuk para orang tua, untuk para guru, untuk para kakak, untuk para adik, ataupun teman-teman yang lainnya, ayo coba kita bersama ajarkan aturan yang baru, karena para remaja laki-laki di luar sana, kalian berhak tumbuh tanpa dikekang aturan yang terlalu kaku, dan juga kalian berhak untuk mendapatkan pembelajaran value-value yang akan bermakna dalam tumbuh kembang kalian nantinya. Yuk bersama-sama kita coba sebarkan aturan baru ini, karena laki-laki yang sehat mentalnya itu juga nggak kalah pentingnya. Terutama di bulan November ini ada gerakan Movember, di mana pada gerakan Movember ini meng-highlight pentingnya kesehatan pada laki-laki, bukan hanya kesehatan fisik seperti kesehatan prostat dan juga testikular, juga kesehatan mental pada laki-laki. See you!